Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bikolog hebat, pejuang PTN 2021. Kembali lagi bersama saya di channel Umi Mei. Apa kabarmu? Semoga sehat, tetap semangat dan sukses bahagia. Di sini Umi akan mengucapkan selamat kepada Bikolog yang masuk ke dalam penetapan siswa eligible jalur SNMPTN di sekolahnya masing-masing. Pilihlah program studi atau jurusan sesuai dengan bakat, minat, dan passionmu. Dan perhatikan dinilai rapot semester 1 sampai semester 5mu. Bila kalian diterima di PTN pada jalur SNPTN ini, wajib diambil karena kalian tidak dapat mengikuti jalur SBMPTN melalui tes UTBK. Sistem akan melakukan blok ya. Dan jangan bersedih hati, jangan patah semangat, tetap semangat, tetap berjuang untuk PTN 2021 bagi Bikolog yang belum memiliki kesempatan masuk ke dalam penetapan siswa eligible jalur SNMPTN. Nah, di video kali ini Umi akan membagikan informasi jalur undangan rapot lainnya yang dapat Bikolog daftar melalui guru BK kalian masing-masing di sekolahnya ya. Jangan lupa ditonton terus, disimak terus video ini, jangan di skip. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share buat teman-teman Bikolog yang perlu juga informasi penting ini. Oke Bikolog hebat pejuang PTN 2021. Kita lanjut ke jalur undangan rapot lainnya. Kita lihat ya. PTN apa sajakah yang termasuk jalur undangan rapot lainnya? Yang pertama ada USMI IPB undangan seleksi masuk IPB program vokasi. Yang kedua SPAN PTKIN seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri program S1. Yang ketiga SNMPN seleksi nasional masuk Politeknik Negeri program vokasi D3. Yang keempat PPKBUI prestasi pemerataan kesempatan belajar Universitas Indonesia program vokasi dan S1 paralel atau dan talent scouting program S1 kelas internasional. Yang kelima Poltekkes Jakarta 1, Poltekkes Jakarta 2, dan Poltekkes Jakarta 3 di bawah Kementerian Kesehatan. Yang keenam, ada PSSB Undip, penerimaan seleksi siswa berpotensi Universitas Diponegoro, program sarjana terapan pada sekolah vokasi. Yang ketujuh, PMDK SPMB UNS, seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas 11 Maret, program vokasi. Baik, yang pertama ya, USMI IPB, undangan seleksi masuk IPB program vokasi. Di sini Bikolog bisa lihat pantau ke webnya yaitu https://admisi.ipb.ac.id slide info strip seleksi strip masuk strip SP strip IPB. Nah, pendaftaran IPB sudah dibuka ya mulai tanggal 4 Januari sampai 1 Maret 2021. Kalian bisa mendaftarkan ke guru BK kalian ya, karena nanti guru BK yang akan merekomendasikan kalian untuk didaftarkan ke dalam sistemnya vokasi IPB. Di sini bisa terlihat ya biaya pendaftaran ya 400.000. Jadwalnya kirim surat pemberitahuan ke sekolah itu tanggal 21 Desember 2020 sampai 22 Januari 2021. Nah, sebagian besar sekolah-sekolah sudah menerima undangan ini dari USMI IPB. Pendaftaran siswa ke sekolah tanggal 4 Januari sampai 1 Maret 2021.
Pembayaran biaya pendaftaran 4 Januari sampai 4 Maret 2021. Pengisian data nilai dan biodata 4 Januari sampai 5 Maret 2021. Dan seleksi pertengahan Maret 2021. Dan pengumumannya tanggal 1 April 2021 pukul 19. Nah, dilanjutkan dengan registrasi online mahasiswa barunya tanggal 1 April sampai 16 April dan pembayaran UKT-nya 4 April sampai 16 April. Selanjutnya, USMI IPB, ada program studi di kampus utama. Yang pertama ada komunikasi, ada ekowisata, manajemen informatika, teknik komputer, supervisor jaminan mutu pangan, manajemen industri jasa makanan dan gizi, teknologi industri benih, teknologi produksi dan manajemen perikanan budaya, teknologi dan manajemen ternak, manajemen agribisnis, manajemen industri, analisis kimia, teknik dan manajemen lingkungan, akuntansi, paramedik veteriner, teknologi dan manajemen produksi perkebunan, teknologi produksi dan pengembangan masyarakat pertanian. Nah, di sini bisa untuk jurusan IPA, IPS, ataupun dari SMK. Oke, program studi di kampus Sukabumi atau khusus untuk warga Jawa Barat ya. Yang pertama komunikasi, ekowisata, teknologi industri benih, teknologi produksi dan manajemen perikanan budidaya, ada teknologi dan manajemen ternak, dan manajemen agribisnis. Sumber dari admisi.itb.ac.id /program studi vokasi. Selanjutnya ada SPAN PTKIN ya. Bisa dipantau di webnya yaitu www.span-ptkin.ac.id. Di sini SPAN PTKIN juga sudah mulai membuka pendaftaran ya. Di sini pengisian PDSS tanggal 19 Januari sampai 17 Februari 2021. Ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru BK di sekolah masing-masing. Kemudian verifikasi PDSS tanggal 19 Januari sampai 17 Februari 2021. Pendaftaran siswanya itu tanggal 19 Februari sampai 15 Maret 2021. Proses seleksinya 19 sampai 23 Maret 2021. Yang tahap keduanya 25 sampai 29 Maret 2021. Nah, pengumuman hasil seleksinya tanggal 5 April 2021. Ayo Bikolog, silakan daftar ke guru BK kalian masing-masing untuk mendaftar SPAN PTKIN. Nah, kalau untuk SPAN PTKIN ini tidak bayar ya pendaftarannya. Kita lanjut ke ketentuan umum dan persyaratan. Ketentuan umumnya ya. SPAN PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai raport dan prestasi lain tanpa ujian tertulis. Kemudian, sekolah atau madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN PTKIN adalah sekolah atau madrasah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh kepala sekolah atau madrasah masing-masing melalui guru BK-nya yang melakukan input PDSS-nya. Persyaratan siswa pelamar. Untuk pendaftaran, yang pertama adalah siswa SMA, SMK, MA, madrasah aliyah, pesantren, adalah kelas terakhir pada tahun 2021. Yang kedua, memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Yang ketiga, memperoleh rekomendasi dari kepala sekolah atau madrasah melalui guru BK kalian. Yang keempat, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN. Penerimaan lulus dari satuan pendidikan SA, SMA, SMK, MA, MAK atau pesantrenmu adalah atau yang setara. Lulus SPAN PTKIN 2021 sehat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTKIN penerima.
Di sini nih Bikolog bisa lihat ya tata cara pendaftaran siswa ya. Yang pertama dilakukan adalah login siswa ya di https://siswa.span.ptkin.ac.id. Yang kedua dilanjutkan dengan entry biodata di https://siswa.span.ptkin.ac.id. Dan yang ketiga, pilih program studi di laman yang sama. Yang keempat, finalisasi data. Kalau memang data yang kalian sudah lihat itu benar ya, khususnya di input data nilai ya, dilihat nilai rapotnya mulai semester 1 sampai semester kelima. Kemudian yang kelima, cetak kartu peserta. Dan yang keenam, cek kelulusan. Nah, buat Bikolog bisa melakukan di sini nih kalau mau melihat ya untuk yang Span Petekin ya. Untuk program studinya bisa kalian lihat di sini program studinya ya. Yang mau kamu ambil seperti apa ya, kalian lihat dulu, kalian pantau aja dulu ya. Kemudian di login siswa di sini ya, login siswa. Kemudian ini pada SS nih yang Bapak Ibu Guru BK melakukan penginputan pengisian nilai rapot kalian semua. Nanti insya Allah selanjutnya Umi juga akan memberikan tutorial ya bagaimana login ke pendaftarannya Span Petekin. Kemudian SNPN, Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri Program Vokasi. Kalian juga tetap bisa pantau webnya yaitu https://snmpn.politeknik.ac.id. Nah, ini juga sudah dibuka 11 Januari sampai 19 Maret 2021. Jadwal seleksi SNPN 2021 ya, pendaftarannya itu mulai tanggal 11 Januari sampai 19 Maret 2021. Pendaftaran oleh siswa bersifat gratis dan tidak dipungut biaya apapun oleh penyelenggara SNPN 2021. Lalu pengisian data oleh pihak sekolah pada tanggal 11 Januari sampai 12 Maret 2021. Tahap permohonan akun atau undangan serta pengisian data akan dilakukan oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, Bikolog segera mendaftar kepada guru BK masing-masing. Yang berikutnya, tahap verifikasi berkas tanggal 18 Januari sampai 26 Maret 2021. Pilihan politeknik oleh pendaftar sangat menentukan pengiriman berkas atau tidak. Jadi, siswa diharapkan memperhatikan formulir finalisasi terkait kebijakan pengiriman berkas sekaligus mengetahui batas waktu pengiriman berkas yang diperlukan. Jadi ini tidak semua politeknik negeri mengirim berkas ya di Bikolog. Nanti tinggal dicek aja di webnya politeknik negeri yang Bikolog pilih ya. Yang kemudian adalah pengumuman SNPN-nya tanggal 6 April 2021. Jadi semuanya pengumuman itu dilakukan di bulan April ya Bikolog. Kita lanjut. Persyaratan pendaftaran SNPN 2021. Penuhi persyaratan pendaftaran SNMPTN berikut agar kesempatan lolosmu semakin besar. Yang pertama, siswa yang diizinkan mendaftar SNMPTN 2021 adalah siswa lulusan tahun 2021. Yang kedua, sekolah yang mendaftarkan siswa-siswinya wajib mempunyai nomor pokok sekolah nasional atau NPSN. Yang ketiga, siswa yang mendaftar wajib memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Yang keempat, siswa sudah memperoleh rekomendasi dari pihak sekolah. Ayo cepetan daftar ke guru BK kamu masing-masing. Selanjutnya PPKB UI dan Talent Scouting, prestasi pemerataan kesempatan belajar Universitas Indonesia, program vokasi dan S1 paralel. Di sini juga ya pihak PPKB UI sudah mengundang kepada sekolah-sekolah ya untuk mendaftarkan ke PPKB dan Talent Scouting ini, dan setiap sekolah itu berbeda-beda jumlah kuota yang diberikan oleh
PPKB UI, yaitu kuota formulir ya. Kuota formulir yang diberikan ke sekolah itu berbeda-beda. Yang pertama, memilih program studi yang diminati ya, mengisi formulir pendaftaran untuk siswa, mengunggah pas fotonya yang terbaru, bisa digunakan ya dari foto yang kemarin ya untuk jalur registrasi akun LTMPT ya, fotonya bisa digunakan di sini. Yang keempat, mengupload dokumen kelengkapan pendaftaran, seluruhnya digabung dalam satu file format PDF. Hasil scan raport, halaman data diri, halaman kelas 10, 11, dan 12 yang telah dilegalisasi semester 1-5. Hasil scan surat pernyataan yang ditulis dengan berisi penjelasan mengapa memilih program studi di atas. Hasil scan bukti prestasi akademik jika ada, dan membayar biaya pendaftaran 750.000 per siswa. Untuk jalur PPKB UI ini pun juga melalui pihak sekolah ya, tentunya melalui guru BK kalian. Oleh karena itu segera mendaftar ke guru BK kalian supaya bisa direkomendasikan oleh guru BK kalian ya. Ya, selanjutnya 62 pilihan program studi PPKB UI. Untuk PPKB program S1 paralel ada beberapa program studi ya, ada 35 diantaranya. Ada matematika, fisika, biologi, geografi, kimia, statistik, geofisika, geologi, teknik industri, teknik metalurgi, teknik sipil, teknik mesin, teknik kimia, arsitektur, teknik elektro, teknik lingkungan, ilmu hukum, akuntansi, ilmu perpajakan, sastra Cina, sastra Arab, sastra Jepang, sastra Inggris, sastra Perancis, sastra Jerman, sastra Belanda, bahasa dan kebudayaan Korea, psikologi, ilmu komunikasi, sistem informasi, ilmu komputer, farmasi, ilmu administrasi fiskal, ilmu administrasi negara, dan ilmu administrasi niaga. Untuk PPKB program S1 kelas internasional, di sini ada pendidikan dokter kelas khusus internasional, pendidikan dokter gigi, teknik metalurgi internasional, teknik kimia internasional, teknik sipil internasional, teknik mesin internasional, teknik elektro internasional, arsitektur internasional, teknik industri internasional, ilmu hukum, ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, psikologi, ilmu komunikasi, dan ilmu komputer. Dan untuk PPKB program vokasi ada perumasakitan, fisioterapi, okupasi terapi, akuntansi, manajemen informasi dan dokumen. Ada komunikasi, administrasi asuransi dan aktuaria, ada administrasi keuangan dan perbankan, ada administrasi perkantoran dan sekretari, ada administrasi perpajakan dan pariwisata. Selanjutnya, Poltekkes di bawah Kementerian Kesehatan. Ada Poltekkes Jakarta 1, ada Poltekkes Jakarta 2, dan ada Poltekkes Jakarta 3. Yang saat ini sudah mulai dibuka adalah Poltekkes Jakarta 2. Baik, kita coba lihat di Poltekkes Jakarta 1. Di sini ada PMDP, yaitu penelusuran minat dan prestasi. Pokoknya di kolom bisa memantau lewat webnya ya. Kalau untuk Poltekkes Jakarta 1, ini ada di sini https://www.poltekkesjakarta1.ac.id. Ada jurusan, ada 4 jurusan ya. Ada 1 keperawatan, kebidanan, keperawatan gigi, dan ortotik prostetik. Ini Poltekkes Jakarta 1 ya nulisnya. Untuk Poltekkes Jakarta 2 itu di kolom bisa pantau di webnya, yaitu https://www.poltekkesjakarta2.ac.id dengan jurusannya. Yang pertama teknik radiodiagnostik dan radioterapi, kedua gigi, ketiga kesehatan lingkungan, keempat teknik elektromedik, kelima analisis farmasi dan makanan, keenam teknik gigi, dan ketujuh farmasi. Nah, ini logonya ya. Nah, ini Poltekkes Jakarta 2 sudah membuka pendaftarannya. Dan yang ketiga adalah Poltekkes Jakarta 3, yaitu bisa dipantau di webnya, yaitu http://www.poltekkesjakarta3.ac.id dengan jurusannya yang pertama keperawatan, kebidanan, yang ketiga teknologi laboratorium medik, dan yang keempat fisioterapi. Nah, ini dia logonya ya di kolom. Kita lanjut ke jadwal PMD, jalur PMDK seleksi
kopi raport. Nah, ini yang Poltekkes Jakarta 2 yang tadi Umi sudah sampaikan ya. Pendaftaran dan upload nilai raport tanggal 20 Januari sampai 19 Maret 2021. Pembayaran melalui virtual account terakhir tanggal 19 Maret 2021. Pengumuman seleksi administrasi tanggal 29 Maret 2021 di websitenya. Kemudian pengiriman dokumen via jasa pengiriman yaitu tanggal 30 Maret sampai 2 April 2021. Bagi yang lulus seleksi administrasi dokumen ditujukan ke panitia PMB Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Dokumen yang dikirim ada fotokopi raport legalisir stempel basah ya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ada dokumen nilai konversi untuk nilai konversi kurikulum 2013 ditanda tangan dan stempel basah sekolah. Yang ketiga, fotokopi sertifikat prestasi kalau di Kolok punya ya. Yang keempat, pengumuman hasil verifikasi. Di sini tanggal 9 April di websitenya. Yang kelima, uji kesehatan tanggal 9 April sampai 14 April. Tempat lokasi kesehatan dapat dilihat pada pengumuman kelulusan verifikasi nilai. Terus pantau makanya webnya. Yang kedua, bagi peserta ya. Bagi peserta domisili di luar Jabodetabek dapat melakukan uji kesehatan pada rumah sakit minimal tingkat ya. Surat pengantar dan formulir uji kesehatan dapat di-download pada pedoman ya. Selanjutnya, pemeriksaan ini ditanggung oleh peserta. Yang ketiga ada pemeriksaan buta warna, harus disertakan surat hasil pemeriksaan buta warnanya dari dokter spesialis mata dan surat keterangan bebas narkoba dengan mencantumkan nama dokter pemeriksa, nomor resip dokter pemeriksa dan cap basah dari rumah sakit atau puskesmas UPD. Semua dokumen hasil pemeriksaan kesehatan dikirim ke panitia PMB Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Pengumumannya nanti nih tanggal 19 April 2021 melalui websitenya ya. Kemudian registrasi mahasiswa baru tanggal 19 April sampai 30 April. Pembayaran registrasi melalui virtual account yang akan diumumkan kemudian. Dan terakhir yang ke-8, pengumuman PKKMB akan diumumkan kembali di websitenya. Jadi terus pantau di websitenya. Nah, untuk jalur PMDK yang Poltekkes Jakarta 2 ini di Kolok bisa langsung daftar ya, langsung ke webnya. Jadi kalau yang ini nih, kalau yang Poltekkes Jakarta 1, Jakarta 2, dan Jakarta 3 tidak melalui rekomendasi dari sekolah, tapi kalian tetap bisa koordinasi, komunikasi, konsultasi dengan Bapak Ibu Guru BK di sekolah masing-masing untuk mendapatkan arahan dan bimbingan dari para guru BK. Kemudian PSSB Undip, penerimaan seleksi siswa berpotensi Universitas Diponegoro program sarjana terapan pada sekolah vokasi. Di sini ya webnya undip.ac.id ya. Di sini info terkait dengan PSSB Diploma 3 ya vokasi ya. Di sini kita kalau berkesempatan untuk mendaftar di programnya PSSB Undip ini. Tata cara pendaftarannya di sini ada ya. Ini Umi masih menggunakan yang tahun kemarin karena memang belum dibuka oleh Undip ya. Di sini ada tata cara pendaftarannya. Peserta membuat surat pendaftaran menggunakan email. Klik di sini ya. Ini klik di sini. Peserta mengisi data dari diri dan memilih jalur pilihan PSSB. Yang ketiga, membayar biaya pendaftaran pada bank yang ditunjuk. Di sini sudah ada nih bank-bank yang ditunjuk. Jadi untuk jalur undangan rapor lainnya yang berbayar ya, membayar formulirnya itu di Kolok bisa lakukan langsung transfer ke bank yang ditunjuk oleh PTN-PTN tersebut. Jadi tidak melalui pihak sekolah ya. Kemudian yang keempat, peserta mengisi pada data raport berupa nilai pengetahuan dan prestasi lain melalui sistem. Yang kelima ya untuk lulusan 2020 nih, ini yang kemarin ya, yang tahun kemarin. Nilai semester 6-nya dikosongkan atau bisa diisi dengan 0. Kemudian peserta mencetak hasil formulir pendaftaran online, peserta mengumpulkan berkas pendaftaran ke panitia, yaitu berupa apa? Legalisir nilai raport semester 1 sampai 5 yang akan lulus ya, dan raport semester 1 sampai 6 untuk lulusan sebelumnya. Artinya ini bisa nih 2 tahun ya berarti ya. Ini sebagai acuan aja di Kolok ya, supaya bisa dipersiapkan gitu ya. Formulir hasil isian pendaftaran online, daftar prestasi peringkat kelas, sertifikat kejuaraan atau prestasi lainnya jika ada. Semua dokumen dimasukkan.
semua dokumen dimasukkan ke dalam stok map biru. Di sini ada nih ya keterangannya, untuk IPA mapnya apa, untuk IPS stok mapnya apa, dan untuk jurusan bahasa stok mapnya apa. Di sini ada jelas ya. Nah, pada lembar stok map masing-masing diberi tempat alamat pelamar siswa. Semua dokumen dikirim secara kolektif oleh pihak sekolah ke Sekretariat PMB Undip disertai alamat sekolah. Nah, ini juga direkomendasikan juga, artinya guru BK menginput juga nih, nanti diberikan dari guru BK, kemudian baru daftar. Oke, selanjutnya PMDK SPMB UNS seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas 11 Maret program vokasi. Nanti dipantau juga webnya, yaitu spmb.uns.ac.id ya untuk PMDK. Di sini biasanya ya UNS itu ada jalur PMDK ya. Universitas 11 Maret UNS menerima calon mahasiswa baru untuk jenjang vokasi atau diploma melalui jalur penelusuran minat dan bakat atau PMDK. Ada jalur PMDK UNS dibagi beberapa, yaitu ada PMDK prestasi akademik, ada PMDK prestasi olahraga dan seni porseni, ada PMDK prestasi khusus atau PK. Pokoknya di kolom pantau saja informasi resminya di webnya si UNS, yaitu spmb.uns.ac.id, karena memang belum dibuka ya, yang untuk tahun 2021-nya belum dibuka oleh UNS. Sabar ya, sambil menunggu ya, kita bisa daftar ke program jalur undangan lainnya dulu. Ada 10 faktor sukses menurut Thomas J. Stanley. Apa yang sebenarnya membuat kita sukses dalam pekerjaan, sukses dalam dunia kerja, sukses dalam karir kita adalah: 1. Kejujuran adalah modal utama. 2. Kedisiplinan. 3. Good interpersonal skill atau pandai bergaul. Yang 4. Dukungan dari pasangan hidup. 5. Bekerja lebih keras dari yang lain. Yang 6. Mencintai apa yang dikerjakan. 7. Kepemimpinan yang baik dan kuat. 8. Semangat dan berkepribadian kompetitif. 9. Pengelolaan kehidupan yang baik dan kemampuan menjual gagasan dan produk. Selanjutnya di kolom, untuk bisa lolos seleksi masuk perguruan tinggi negeri perlu persiapan yang matang. Menurut Ketua NRPTNI Profesor Jamal Wiwoho, bahwa tingkat keketatan seleksi masuk perguruan tinggi negeri selalu tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kunci sukses masuk perguruan tinggi negeri adalah dengan persiapan yang matang. Ada 5 kunci persiapan seleksi perguruan tinggi negeri, yaitu: yang pertama, memantapkan niat; yang kedua, memilih jalur seleksi yang tepat; yang ketiga, mengenali minat dan kompetensi diri; yang keempat, memperbanyak latihan; yang kelima, memahami prosedur seleksi PTN secara tepat; yang keenam, usaha maksimal disertai doa dan tawakal. Selanjutnya, trilogi: usaha, doa, dan tawakal. 3 bentuk upaya insan Pancasila mewujudkan cita-cita impiannya, yaitu: yang pertama, usaha, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Yang kedua, doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkannya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Yang ketiga, tawakal, berserah diri. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal padanya. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Manfaatnya adalah terhindar dari kesombongan jika diterima dan keputusasaan jika tidak diterima. Selalu berprasangkalah baik bahwa keduanya merupakan hasil keputusan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat, Nikolov! Akhirnya, terima kasih kami ucapkan kepada Nikolov di seluruh Indonesia, dimanapun Nikolov berada. Terima kasih tim BK Sekolah Menengah Atas Negeri 32 Jakarta mengucapkan sukses kelulusan 2021
sukses PTN Angkatan 2021. Semangat ya Bikolog! Demikianlah informasi jalur undangan rapot lainnya yang dapat Umi bagikan. Semoga bermanfaat. Sukses buat PTN 2021 jalur undangan rapot lainnya. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.